Selamat pagi, bertemu kembali di video tentang programming. Kali ini kita akan melanjutkan programming pengembangan aplikasi sederhana di Android dengan menggunakan Java. Sebelumnya kita sudah programming sampai dengan membaca input, komponen-komponen input, dan menampilkannya ke text area. Selanjutnya saya akan menambahkan bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih interaktif terhadap komponen. Yang pertama adalah saya ingin setiap input A ini menerima karakter, menerima teks, maka langsung disalin ke input B. Ya, jadi setiap ada yang diketik di sini langsung disalin tanpa menunggu button ini diklik. Ya. Jadi salin setiap karakter di input A. Ya. Jadi pada input A saya tambahkan event listener, yaitu add text change listener ini. Ya. Kemudian saya menggunakan anonymous text watcher, ya, text watcher. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan. Saya hanya gunakan fungsi ketika ada teks yang berubah. Jadi setiap kita menambahkan yang baru, langsung kita salin ke input B. Jadi input B titik set text, ya. Jadi value dari A yang tersimpan di char sequence ini, ya, kita salin ke input B, ya. Jadi setiap ada yang diketik itu disalin ke input B. Kita langsung saja run. Jadi setiap ada yang diketik di sini, ya, S, nah langsung A, L, A, salam. Nah, jadi setiap ada yang diketik langsung disalin, ya. Saya pilih coba kata kenal, ya. Jadi langsung tanpa menunggu ini button ini diklik. Berikutnya adalah saya ingin setiap ada yang dipilih di sini di radio button ini, di radio group, ya. Jadi apabila salah satu radio button di radio group ini dipilih atau diselected, maka langsung ditampilkan di text area radio button mana yang dipilih, ya. Kalau satu dipilih, langsung ditampilkan bahwa satu itu terpilih. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita juga bisa menambahkan atau melakukan modifikasi rutin terhadap radio group. Ya, ini saya collapse dulu biar codingnya lebih bagus, ya. Jadi kita akan respon setiap perubahan pilihan di radio group, ya, di radio group. Jadi yang kita lakukan monitoring itu adalah radio groupnya. Dalam hal ini adalah RD GRP ini, ya.
kita pantau set on checked change listener. Jadi ketika yang dicek gitu ya, yang diberi tanda cek itu berubah ya. Pertama dari tidak ada yang dicek, kemudian ada yang dicek, kemudian kalau ada yang dicek kemudian pindah. Nah itu akan selalu memicu ini ya. Kita gunakan metode ini ya. Lalu kita assign anonymous event listener dari yang bertipe atau event listener on check change listener dari radio group ya, radio group. Nah, ini. Jadi kita timpa yang sudah didefinisikan dari komponen radio group atau kelas radio group ya, kelas radio group. Metode on check change ini kita modifikasi ya. Nah, metode ini dipanggil dengan dua argumen, yaitu radio grupnya ya, radio grup yang kena ya, yang kena event ini adalah radio grup ini, dan ID member daripada radio grupnya ya. Ini adalah ID dari member dari radio grupnya. Dalam hal ini adalah 3 radio button ini ya. Jadi ID-nya bisa RD1, RD2, RD3 ya. Jadi ini adalah ID member ya, radio button. Nah, saya modifikasi namanya biar lebih jelas ya. Nah, jadi yang mana ID yang dicek, maka itulah berisi value di sini. Ya. Berisi value yang di sini. Gitu ya. Jadi kalau bisa dengan menggunakan cara seperti ini kita sama-sama ID-nya, dapat ID. Kita bisa gunakan ini. Ya, jadi kita lakukan, kita coba ya. Kita deklarasikan sebuah radio button. Saya kasih nama X saja ya, merupakan dari radio group ini ya, dari radio group ini kita dapatkan ID-nya, find by ID dari ID-nya ini ya. Jadi kita binding radio yang terpilih itu ke sini, ke X, sehingga di sekarang ini kita ganti, yaitu saya copy saja ya. Radio button yang selected adalah X get text ya, di text area. Kita run kembali khusus untuk yang ini ya. Nah, sekarang saya pilih 1 ya, terlihat di sini ya, langsung muncul radio button selected adalah 1, 2, 3 ya. Terlihat bahwa setiap kita merubah pilihan itu langsung dieksekusi ya, langsung ditampilkan di sini. Nah, itu cara yang pertama. Cara berikutnya adalah jadi tanpa perlu mendeklarasikan ini. Jadi saya komen ya. Kita langsung saja
Karena kita sudah tahu bahwa ada 3 radio di situ, 3 radio button, kita gunakan saja switch ya, yaitu berdasarkan ID-nya ini. Switch berdasarkan ID ini ya. Maka seandainya ID-nya itu adalah sama dengan ID radio 1, ini sama-sama, jadi value-nya itu adalah 1.031 value-nya ya. Maka ini titik 2 ya. Maka kita tampilkan teks area selected adalah 1 gitu ya. Kita break, lalu saya copy di sini. Jadi kalau 2 yang dipilih, ini saya ganti dengan 2. Kalau 3 yang dipilih, saya ganti dengan 3 ya. Hasilnya akan sama ya. Jadi hanya saja nih kita tidak perlu membuat variabel radio button baru ya, tapi kita harus memilah ya, ID-nya ini sama dengan apa. Kalau sama dengan radio 1 ya kita akan tampilkan di sini gitu ya. Seperti itu. Baik, kita tes apakah sama hasilnya. Saya pilih 1 ya, sama ya. Saya pilih 3, saya pilih 2 ya, jadi otomatis langsung ya. Jadi ada 2 pilihan, tergantung nanti rekan-rekan lebih suka menggunakan yang mana. Nah, cuma di sini karena 3 mungkin cukup mudah kita melakukan pencacahan seperti ini. Tapi kalau misalnya ada 15 begitu ya, misalnya survei begitu, terus ada banyak radio buttonnya, tentu akan boros line of code-nya ya. Baris kodenya akan cukup boros. Lebih efisien kita menggunakan yang ini ya, hanya 2 baris saja begitu ya, untuk mengetahui yang mana yang dipilih ya, untuk mengetahui yang mana dipilih. Kalau kita cuma mau mendapatkan ID-nya saja, nah ini nggak perlu ya. Jadi ini nggak perlu karena ini sudah sama ID-nya. Jadi ID-nya itu ya, kalau 1 yang dipilih ya sama dengan ID yang di masing-masing gitu ya. Cuma bagi user kan ID itu akan tidak user friendly ya. Lebih user friendly itu adalah ketika yang ditampilkan adalah apakah dia 1, 2 atau 3, bukan ID-nya, karena ID-nya juga bisa berubah begitu ya. Setiap kita run itu bisa berubah ID-nya. Nah, demikian kode program Java untuk aplikasi Android sederhana menggunakan beberapa komponen input output sederhana, yaitu ada edit text, ada radio button, ada button, dan ada text area ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video programming berikutnya. Selamat pagi.